Halo teman-teman, welcome to back my YouTube channel. Saya Cynthia Octaviani dengan nomor NPM A1A021088 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan kali ini yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, saya akan membahas mengenai filosofi pendidikan di masa depan. Mari sama-sama kita simak videonya. Filsafat pendidikan salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam menentuan pengembangan peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini sendiri dapat dicapai melalui filsafat pendidikan, yang mana filsafat pendidikan ini sendiri ialah perangkat nilai-nilai yang melandasi dalam pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisis filsafat terhadap lapangan pendidikan. Menurut John Dewey pada tahun 1990, filsafat adalah teori umum dari pendidikan yang merupakan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan menggunakan cara kerja filsafat, yaitu berpikir tanpa ada batasan dan akan menggunakan hasil-hasil dari berfilsafat yang berupa hasil pemikiran tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Brewster pada tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu 1. Filsafat pendidikan konservatif. Filsafat pendidikan konservatif ini adalah yang didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme atau humanisme rasional, dan supranaturalisme atau realisme religius. 2. Filsafat pendidikan progresif. Filsafat pendidikan progresif ini adalah filsafat yang didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantis natural dari Rawlsius. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Filsafat pendidikan di masa depan. Filsafat pendidikan di masa depan. Untuk melihat wajah filsafat pendidikan di masa depan, kita harus mengetahui perkembangan terakhir tentang filsafat dan pendidikan itu sendiri. Gambaran masa depan itu diperoleh melalui fakta-fakta yang ada di masa kini, ditambah dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Postmodernisasi pendidikan. Postmodernisasi pendidikan reaksi atas konsep-konsep sebelumnya ini biasanya diwadahi dengan istilah konsep postmodern. Kata post berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Kata modern ini sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Jadi urutannya dalam waktu linear. Setelah masa kegelapan di Eropa, The Great Middle Age, abad pertengahan, kemudian disusul dengan pasca pencerahan yang ditandai dengan abad reformasi di Jerman. Masa-masa perubahan itu kemudian menandai adanya gerbang masa modern uang pada abad ke-17 dan dikukuhkan dengan adanya revolusi Prancis pada tahun 1789. Setelah masa modern lahirlah postmodern, yaitu sebuah masa yang kita alami pada sekarang. Virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju pendidikan yang bersifat virtual. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga di luar kelas, bahkan pendidikan tanpa ruang. Misalnya dalam konsep kosmologi yang mengangkat benda mati sebagai objek berpikir, maka akan didapati konsep-konsep alam semesta yang berubah. Dalam konsep ontologi, yaitu tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan kenyataan maya atau virtual reality. Orang yang tidak perlu masuk ke lorong shopping untuk memilih barang karena di dalam dunia internet sudah disediakan lorong-lorong itu. Sementara user tinggal pilih barang. Fakta-fakta seperti itulah yang menantang filsafat untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan dan apa bedanya dengan mimpi. Dekonstruksi pendidikan. Dalam lapangan ilmu-ilmu humaniora, metode yang dimanfaatkan untuk mendobrak konsep-konsep sebelumnya biasanya dikenal dengan dekonstruksi. Kata ini merupakan bentukan dari imbuhan de yang berarti merusak dan konstruksi yang berarti bangunan. Arti harfiahnya merusak bangunan yang dahulu sudah ada.
Ilmiahnya, dekonstruksi berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan, sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Ketika metafisika dikatakan mati misalnya, metafisika baru telah muncul. Demikian pula ketika dikatakan filsafat telah mati, maka akan timbul filsafat yang baru. Kematian filsafat adalah kematian konsep filsafat yang lampau. Filsafat pendidikan dapat berubah di masa depan. Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka atau open-minded. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan lainnya. Contoh ketika zaman Yunani kuno, ada banyak filsuf-filsuf yang bermunculan. Contohnya Plato dengan Aristoteles. Plato adalah filsuf yang beranut paham idealisme, sedangkan Aristoteles yang mana adalah anak didik Plato beranut paham realisme. Dari sini dapat kita tarik bahwa Aristoteles membuktikan ia ingin menciptakan keadaan yang berbeda atau baru yang mana tidak sama dengan paham Plato, walaupun Aristoteles adalah anak didik dari Plato. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.